saya membuat video pembelajaran. Saya semenjak COVID ini saya mencoba-coba membuat YouTube pembelajaran. Awalnya ketika saya mengajar rancangan percobaan dan ketika saya ingin menyampaikannya di Google Meet, mahasiswa komplain, Pak, tidak bisa kita ikuti, Pak, ada masalah jaringan, ada masalah apa, sehingga tidak bisa kita. Apakah bisa dibuatkan dalam ini? Kemudian membuat saya mempelajari Filmora, mempelajari Camtasia. Jadi Pak Alde, saya menggunakan Camtasia Pak untuk rekam layar. Kemudian terakhirnya saya menggunakan Filmora untuk meram. Kemarin ya mungkin miskomunikasi juga, Pak Wela menyampaikan bagaimana isi dari YouTube itu. Jadi mungkin ini poin-poin yang akan saya sampaikan adalah tema channel yang ada di YouTube, kemudian mempersiapkan video pembelajaran, kemudian hasil video pembelajaran saya. Nah, kalau kita melihat bahwa tema-tema channel yang ada di YouTube itu ada banyak macam, ada yang daily vlogging, yang biasanya artis-artis ini memvideokan apa saja aktivitasnya, kemudian ada yang makeup and beauty, ada prank, ini yang ngerjain orang ini ya. Biasanya misalnya ada pemain basket profesional, dia dandani seperti orang tua yang pakai tongkat, kemudian masuk ke anak muda yang lagi main basket, kemudian dia tantang, akhirnya semua terkejut karena kakek-kakek kok bisa sehebat itu main basketnya, ternyata dia anak muda yang dandani ya. Kemudian how to video, kitchen hack, ini apa namanya, kayak cara mengupas bawang segala macam di channel. How to video ini yang seperti ini, ada kartun-kartunnya, kalau hadapi shark jangan lari, hadapi baru joget-joget. Kemudian ada travel vlog yang mungkin ke Wakatobi lalu divideokan, kemudian unboxing, ini beli gadget, dibongkar-bongkar, gaming, fitness, digital marketing, book review. Nah ini mungkin book review dan education ini yang akrab atau dekat dengan kita sebagai. Kemudian ada video yang tutorial, screen cover, viral challenge, kemudian beat yourself, ini mungkin barang-barang bekas dimanfaatin untuk hal lain. Kemudian ada gadget review, musik, instrumen, cara main gitar dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang kayak seperti mungkin yang disampaikan Pak Alde tadi ini, ya bisa masuk kelompok memulai vlog ini Pak ya. Kemudian ada video-video opini, ini mungkin masa-masa politik ini ada yang banyak seperti ya, video, kemudian ada video hoax atau komedi, ya ada juga paranormal experience, misalnya Pak Welem diwawancarai, apa sih yang biasa dilihat di laboratorium di belakang situ sore-sore 5:30 gitu ya. Kemudian ada news, pets animal, nah ini sampai memandikan kucing pun ada. Kemudian sains teknologi, kemudian autos and vehicles, mungkin kayak mobil apa, bandingkan mobil merek A dengan mobil merek B, bagaimana perbandingan crash dengan expander dan sebagainya. Kemudian pembelajaran ya. Jadi pembelajaran boleh dikata adalah apa namanya, salah satu tema yang mungkin akan banyak. Kemudian akhir-akhir ini ya ada model yang disebut podcast yang dari share, kemudian ada dialog ya, mengundang tokoh. Kemudian akhir-akhir ini ada yang populer,
ASMR. Jadi orang mengeluarkan bunyi-bunyi sesuatu yang bisa menimbulkan perasaan-perasaan apa gitu. Kemudian ini beberapa channel YouTube edukasi terbaik yang mungkin bisa menjadi referensi kita. Sampai Institut Teknologi Bandung ya, yang kuliah-kuliah yang dibuka, kemudian edukasi-edukasi yang lain seperti ini mungkin bisa dijadikan referensi, ditonton untuk menjadi masukan atau acuan bagi. Nah, kemudian bagaimana seharusnya mempersiapkan video pembelajaran ini, saya ambil dari sumber. Nah, boleh dikata pada setiap hari itu lebih dari 1 miliar video pembelajaran yang ditonton oleh orang-orang di YouTube. Nah, kemudian yang harus kita sadari bahwa video pembelajaran itu adalah mengajar di luar kelas. Jadi subjeknya bukan hanya student kita. Jadi karena itu kita harus berhati-hati dalam hal materi. Jangan sampai kita pernah belajar di IPB, lalu mendapatkan materi atau PowerPoint, lalu tanpa sadar PowerPoint itu kita tampilkan lagi di video pembelajaran. Akhirnya ya pemilik sah dari PowerPoint itu bisa saja komplain, lah itu kan PowerPoint-nya dosen kamu, kenapa kamu bagikan tanpa mencatat atau menulis bahwa ini adalah bersumber dari siapa, mungkin yang harus diperhatikan. Kemudian ketika kita mempersiapkan video pembelajaran, kita harus memperhatikan target. Apakah awam, apakah sudah punya pengetahuan dasar, atau bagaimana, sehingga kalau misalnya kita menargetkan kepada penonton yang sudah punya dasar, maka ketika kita membahas genetika misalnya, rekayasa genetis, kita tidak usah bercerita tentang apa itu DNA, apa itu RNA, dan lain. Sehingga ya mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu, mungkin kita bisa bikin serial yang berseri. Seri pertama misalnya pengantar, kemudian seri kedua yang sudah sedikit advance. Kemudian satu hal juga yang harus diperhatikan adalah di dalam mempersiapkan video pembelajaran, kita harus membuat itu menjadi sesuatu yang unik. Kalau sesuatu yang unik berarti bukan sesuatu yang sifatnya atau bebas plagiasi ya. Nah, kalau misalnya tema, ya, membuat sesuatu tema yang unik ya, itu mungkin sehari-hari kita bisa melihat di YouTube ada tema-tema, katakanlah di bidang ceramah-ceramah agama, ada yang khususkan katakanlah membahas kiamat saja, ada yang membahas tentang kebersihan hati, ada yang membahas. Jadi mungkin ini tema-tema yang sifatnya unik sehingga bisa membuat orang untuk mencari video-video itu. Nah, mungkin kalau misalnya terkait apa yang saya buat kemarin, teman-teman di IKL itu mengatakan tolong statistiknya IKL itu diberi sentuhan supaya mereka tahu bagaimana mengaplikasikannya. Artinya kalau statistikanya ditangani oleh dosen-dosen statistik, yang digambarkan atau yang diberikan adalah murni ilmu statistiknya, maka perlu ada sentuhan misalnya orang-orang dari background perikanan untuk menceritakan atau mengkoneksikan antara statistik
aplikasi. Maka itu kemarin yang saya buat di salah satu video pelajaran, bagaimana mengkoneksikan penelitian penangkapan ikan dengan salah satu rancangan statistika. Nah, kemudian belajar. Meskipun Anda adalah pakar dalam satu topik tertentu, kita harus tetap mempelajari atau belajar lebih banyak. Kemudian peluang kolaborasi seperti apa namanya, kita lihat ada satu atau dua narasumber bergabung untuk saling berkolaborasi menyiapkan atau menghasilkan video-video pembelajaran yang lebih bagus. Nah, kemudian ada juga yang harus dipertimbangkan untuk membuat video pembelajaran itu lebih menarik. Pertimbangkanlah bahwa alih-alih jadi penonton, mungkin lebih baik belajar bersama penonton. Ajak sumber belajar berkolaborasi sehingga Anda dan penonton sama-sama belajar hal yang baru bersama-sama. Contoh misalnya, saya bisa mengajak Ibu Latifah bicara budidaya sidat di channel YouTube saya. Ya Bu Latifah ya, mudah-mudahan memonitor Ibu Latifah. Nah, kemudian bagian yang terpenting dalam mempersiapkan video pembelajaran adalah presentasi atau penyajian. Ada yang penyajiannya berbentuk klasik seperti pakai PowerPoint. Itu kelebihannya mudah diproduksi dan sifatnya bisa berkelanjutan. Ada juga bentuk-bentuk yang sudah modern, sudah kekinian, sehingga bisa menarik perhatian dan penonton baru. Misalnya kalau kita lihat di YouTube tutorial mengemudi, ada yang melengkapi dengan animasi. Jadi dia lengkapi animasi kondisi-kondisi di jalan. Ada yang melengkapi dengan mobil-mobil mainan untuk memberi gambaran bagaimana situasinya, kemudian memberikan penjelasan. Bahkan ada juga yang memanfaatkan misalnya drone untuk menggambarkan pergerakan kendaraan dan mobil misalnya di tempat ramai, kemudian dari situ dibahas tutorial. Kemudian hal-hal yang lain, apakah terstruktur, semi terstruktur atau tidak terstruktur, formal atau tidak formal, kemudian apakah langsung ke inti atau ada pengantar atau bahasa yang digunakan, apakah formal pakai Anda, kami, atau ya gaya bahasa santai seperti gue, lu, dan sebagainya. Karena saya kira ada juga model-model pembelajaran di mana target akan lebih welcome atau lebih menerima ketika itu tampil dalam kondisi yang tidak terlalu formal. Nah, kemudian perlu dicatat bahwa membuat konten dengan topik khusus itu atau bahkan sangat spesifik itu tetap diperlukan karena selalu saja ada penonton yang mencari sesuatu yang sangat spesifik. Nah, kemudian kita harus menyadari juga bahwa video pembelajaran yang diupload di YouTube itu memiliki jangkauan pasar global, sehingga perlu dipertanyakan apakah cocok untuk penonton di seluruh dunia. Nah, berikutnya saya akan menampilkan hasil video pembelajaran saya. Ini adalah nama channel saya, Idris Kojosa Muhammad, dengan 3 topik: edukasi, aquaculture, dan keluarga. Jadi ini adalah rencananya edukasi, aquaculture, dan keluarga. Jadi ini ya masih sangat bikin malu-malu ini, 53 subscriber, dan ya memang videonya juga belum gencar dibuat ya. Jadi kemarin
rancangan bibir sangkar Latin, ini aplikasi di PID, kemudian UJT, kemudian ada yang saya tampilkan dalam bahasa Inggris, video-video lobster air tawar capit merah, karena saya tidak tahu apa makna apa yang terjadi, maka saya tampilkan dalam bahasa Inggris. Maksud saya, kalau ada yang baca, dia bisa komentari. Dan ada perilaku yang menggoyang-goyangkan kaki itu di telur. Saya tulis, ini membersihkan telur atau memberi oxygenating kepada telur. Jadi, ada juga yang saya temukan, silahkan dilihat di sini. Sesudah kawin, itu lobsternya berdansa-dansa, loncat-loncat dengan kepala di bawah. Dan ada saya tuliskan juga dalam bahasa Inggris di sini, unexplained strange behavior of just mating female. Jadi banyak tulisan saya dalam kasih judul bahasa Inggris itu berharap supaya yang ngerti kondisi ini bisa kasih komen. Oh, itu adalah perilakunya sesudah dia kawin. Atau oh, itu adalah sesuatu yang kok hanya ada di tempatmu. Ya, seperti itu. Kemudian ada dalam bentuk PowerPoint, karena ada 30 menit, akhirnya saya pecah-pecah menjadi 3 kali karena kelihatannya berat juga kalau di-download. Jadi ini bibir sangkar Latinnya. Kemudian ada yang sifatnya saya dengan penonton belajar, tips lolos penelitian Ristek Dikti, di mana saya meminta Prof. Ma'ruf sebagai narasumber. Ini juga ada budidaya ikan sidat, saya masukkan. Ini semua saya tulis, wajah tidak muncul, hanya suara menerangkan PowerPoint. Kemudian ini ketika memberikan bimbingan teknis budidaya bulut sawah di media air bersih depan petani dan penyuluh perikanan, saya merekam dengan audio seadanya dan saya munculkan, tampilkan juga di itu. Kemudian ya ini yang saya maksud tadi, saya mencari komentar-komentar yang tahu mungkin bisa membantu. Ini juga kasih bahasa Inggris dengan harapan ada yang dari luar yang bisa kasih komen. Nah, saya kira sebelum mengakhiri, kita ringkas apa yang sudah kita bahas. Pertama adalah banyak sekali topik channel YouTube yang salah satunya adalah edukasi. Nah, kemudian kita semua belajar ekologi. Ada yang disebut dengan relung atau niche atau posisi unik. Nah, disinilah sebenarnya kita perlu memikirkan untuk menentukan topik channel YouTube kita supaya ada yang berkunjung. Jadi ini sepertinya saya menyebut sesuatu padahal saya sendiri belum temukan ini niche apa yang akan digunakan untuk mengembangkan channel YouTube ini. Karena selama ini niat awalnya hanya pengganti tatap muka selama COVID. Tapi ya mana tahu, seperti Pak Aldeva tadi dari 2015 ya, kemudian serius 2018, dalam waktu kurang lebih setahun sudah bisa menghasilkan. Doain Pak ya, dan mudah-mudahan Bapak tidak kapok-kapok memberi bimbingan kepada kami ini Pak. Jadi mohon nanti host minta nomor komunikasi pribadinya dengan Pak Aldeva ya. Kemudian tentukan sasaran penonton yang diinginkan. Kemudian buat daftar topik yang Anda sukai untuk dibuat video. Misalnya tadi itu Josa, ada edukasi, aquakultur, lembaga. Pak Welem mungkin edukasi, aquakultur, karena beliau suka cover-cover lagu juga, ya bisa nyanyi-nyanyi cover, kemudian tutorial gitar ya.
Pak Agus mungkin edukasi aquaculture mungkin ditambahkan dengan cara atau apa tutorial memilih madu. Ibu Indri mungkin edukasi aquaculture dan tutorial fotografi. Jadi macam-macam. Kita teman-teman di dosen-dosen BDP ini bisa mengembangkan passion, mengembangkan YouTube-nya, kemudian berbasis pada passion masing-masing. Nah, saya kira sebelum saya akhiri ada kutipan penutup. Ini kutipan yang sering saya favorit saya. If you believe you can fly, you really can fly. If you believe you can be a teacher, tuber, you are going to be really can be a teacher too. Silakan berkunjung ke channel YouTube kami yang baru 53. Ya, saya kira yang itu saya berikan. Ya, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Pak Idris.